banyak orang kebantu karena ojek. Yang penting ojek itu menurut saya lebih banyak ada ojek daripada motor pribadi. Karena ojek kan jumlah ngangkut orang kan, daripada kamu masing-masing pakai motor, lebih macet. Nah saya pakai ojek, kamu mau habisin semua ojek. Organda asal ngomong aja, urus tuh bus kamu tuh, yang suratnya nggak beres, masuk keluar nggak beres, jalur busway. Kedepannya, pemerintah Provinsi DKI akan membuatkan jalur khusus bagi para ojek agar bisa terhubung dengan Transjakarta. Bayu Nur Cahyo, Ade Permana, Dede Rianto, Metro TV. Pemirsa, perseteruan antara pengojek online atau Gojek dengan pengojek konvensional yang mangkal di pangkalan ojek semakin mengkhawatirkan. Tak jarang perseteruan ini berujung kekerasan dan sejumlah oknum pengojek konvensional merasa dirugikan karena layanan Gojek kerap merebut pelanggan mereka. Seperti apa tindakan polisi untuk mengamankan layanan angkutan ini? Berikut penelusuran tim Metro TV. Tuntutan mobilitas tinggi di Jakarta mengundang celah inspirasi bisnis bagi penyedia layanan angkutan online. Berbekal aplikasi yang tersedia di ponsel pintar, semua layanan angkutan maupun pengiriman barang tuntas dalam sekejap. Gojek, salah satu yang kini digandrungi pelanggan dari berbagai kalangan. Cukup dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Aplikasi ojek online atau Gojek langsung mencarikan tukang ojek terdekat dan bahkan menunjukkan estimasi biayanya. Konsep dasar aplikasi ini adalah mempertemukan klien dengan tukang ojek terdekat, sehingga baik klien maupun tukang ojek tidak perlu lama menunggu. Pengemudi ojek mengaku merasa diuntungkan dengan sistem bagi hasil yang diberlakukan oleh Gojek, yaitu 80% untuk pengemudi dan 20% untuk perusahaan. Namun kini persaingan antara transportasi ojek berbasis online dan ojek pangkalan makin mengkhawatirkan. Bahkan tidak jarang terjadi perebutan penumpang yang berakhir dengan kekerasan di jalanan. Beberapa pengemudi Gojek menjadi korban. Kita ada beberapa insiden di mana beberapa pihak-pihak ojek maupun yang non-ojek mungkin ada resistensi terhadap driver-driver kami masuk dan keluar kompleks dan lain mengambil orderan. Kebanyakan hal itu karena miskomunikasi. Karena mereka sebenarnya belum mengerti konsep Gojek itu adalah misi sosial. Namun kalau insiden-insiden yang seperti kalau kriminal, masalah kekerasan dan apa-apa itu langsung kita bekerja sama dengan sangat erat dengan pihak polisi yang akan langsung memproses secara hukum. Kemudahan yang ditawarkan Gojek bagi masyarakat yang membutuhkan layanan angkutan yang cepat dan praktis ternyata justru menjadi ancaman bagi para tukang ojek konvensional yang hanya mengandalkan pesanan dari pelanggan. Beberapa tukang ojek konvensional mengaku kekurangan order jika anggota Gojek yang sudah menerima order masih juga mencari penumpang di pangkalan. Sejumlah pelanggan Gojek mengaku supir Gojek langganannya diusir dan diancam karena merebut pelanggan ojek pangkalan. Ya menurut saya sih Pak, boleh aja orang nyari duit ya Pak, di mana aja. Ini kan udah ada pangkalan, bolehlah dia ngetem di mana gitu, jangan di pangkalan ada orang ojek. Kita kan ngiri juga Pak, kita biasa dari dalam naik ojek diambilin di dalam. Nah kita dapat apaan? Kita biasa dapat sekian, menurun, boro-boro dapat setengahnya sekarang. Udah 30 tahun saya ngojek sini Pak, tenang. Selama ada Gojek, kagak tenang. Merasa banget terganggu ya. Soalnya mereka ngacak-ngacak itu istilahnya tuh, ngacak-ngacak lahan kita kan. Itu kan di yang Kalibata itu kan lahan ojek-ojek konvensional semuanya. Dengan mereka masuk ya terus terang kita kekurangan ini lagi, penumpang. Sangat membantu, mudah, murah juga dibandingkan taksi. Dan ya itu sayangnya kadang di beberapa tempat susah aja. Kendalanya di beberapa tempat sering nggak boleh, soalnya ditutup sama ojek pangkalan. Pernah mendapatkan pengalaman pribadi? Pernah. Seperti apa pengalaman? Saya ngorder Gojek, udah hampir setengah jam nggak nyampe. Ternyata pas dikonfirmasi lagi, abang Gojeknya dicegat ojek pangkalan. Meski demikian, tidak semua ojek konvensional merasa terancam dengan keberadaan Gojek. Sih kalau kita orang kan pada ada langganan ya, ada langganan tetap beda kan sama Gojek kayak gitu ya kan. Kalau orang kepercayaan kan beda bang. Aparat tak tinggal diam. Kapolda Metro Jaya menegaskan
pihaknya tak akan segan-segan menindak para pelaku kekerasan dalam persaingan moda angkutan ini. Saya minta untuk rekan-rekan tukang ojek mampu untuk menahan diri, dan kami polisi pasti akan melindungi siapapun juga dari aksi-aksi kekerasan atau pelanggaran hukum. Jadi kalau seandainya tukang ojek yang biasa mangkal-mangkal merasa ini menjadi pesaing, bukan dilakukan dengan cara kekerasan dan diancam, tapi sebaliknya harusnya bagaimana ini untuk meningkatkan pelayanan agar publik juga akhirnya menggunakan jasa itu. Di sisi lain, pihak Organda mengatakan walaupun legal, keberadaan Gojek tetap menyalahi Undang-Undang LLAJ, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keberadaan lalu lintas. Dalam undang-undang dijelaskan, ojek ataupun kendaraan roda 2 tidak termasuk dalam angkutan umum. Kenapa kita tidak setuju dengan adanya ojek? Karena memang itu tidak diatur dalam undang-undang. Ya kan? Sementara yang lain, angkutan umum yang lain harus mengikuti aturan-aturan itu. Gitu loh. Pak Ahok itu kan orang pinter, ya. Pak Kapolda itu juga orang pinter, ya. Pejabat-pejabat itu orang pinter, ya. Mereka tahu aturan, tahu undang-undang. Kenapa mesti dilanggar? Jangan kita berbicara kebutuhan lah, ya kan? Kebutuhan itu bisa diatasi. Mari kita sama-sama mengatasi kebutuhan itu seperti apa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014 memuat tentang aturan bahwa kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat transportasi publik karena tingginya tingkat risiko untuk keselamatan keamanan dan kenyamanan. Walaupun tidak memiliki payung hukum, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung manajemen ojek yang terorganisir. Banyak orang kebantu karena ojek. Yang penting ojek itu menurut saya lebih banyak ada ojek daripada motor pribadi. Karena ojek kan jumlah ngangkut orang kan, daripada kamu masing-masing pakai motor, lebih macet. Nah saya pakai ojek, kamu mau habisin semua ojek. Organda asal ngomong aja, urus tuh bus kamu tuh, yang suratnya nggak beres, masuk keluar nggak beres, jalur busway. Kedepannya, pemerintah Provinsi DKI akan membuatkan jalur khusus bagi para ojek agar bisa terhubung dengan Transjakarta. Bayu Nur Cahyo, Ade Permana, Dede Rianto, Metro TV. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan angkutan yang cepat dan praktis, ternyata justru menjadi ancaman bagi para tukang ojek konvensional yang hanya mengandalkan pesanan dari pelanggan. Beberapa tukang ojek konvensional mengaku kekurangan order jika anggota Gojek yang sudah menerima order masih juga mencari penumpang di pangkalan. Sejumlah pelanggan Gojek mengaku supir Gojek langganannya diusir dan diancam karena merebut pelanggan ojek pangkalan. Ya menurut saya sih Pak, boleh aja orang nyari duit ya Pak, di mana aja. Ini kan udah ada pangkalan, bolehlah dia ngetem di mana gitu, jangan di pangkalan ada orang ojek. Kita kan ngiri juga Pak. Kita biasa dari dalam naik ojek, diambilin di dalam. Nah kita dapat apaan? Kita biasa dapat sekian, menurun, boro-boro dapat setengahnya sekarang. Udah 30 tahun saya ngojek sini Pak, tenang. Selama ada Gojek, kagak tenang. Merasa banget terganggu ya. Soalnya mereka ngacak-ngacak gitu istilahnya tuh, ngacak-ngacak lahan kita kan. Itu kan di yang Kalibata itu kan lahan ojek-ojek konvensional semuanya. Dengan mereka masuk ya terus terang kita kekurangan ini lagi, penumpang. Sangat membantu, mudah, murah juga dibandingkan taksi. Dan ya itu sayangnya kadang di beberapa tempat susah aja. Kendalanya di beberapa tempat sering nggak boleh, soalnya ditutup sama ojek pangkalan. Pernah mendapatkan pengalaman pribadi? Pernah. Seperti apa pengalaman? Saya ngorder Gojek, udah hampir setengah jam nggak nyampe. Ternyata pas dikonfirmasi lagi, abang Gojeknya dicegat ojek pangkalan. Meski demikian, tidak semua ojek konvensional merasa terancam dengan keberadaan Gojek. Sih kalau kita orang kan pada ada langganan ya, ada langganan tetap beda kan sama Gojek kayak gitu ya kan. Kalau orang kepercaya kan beda Bang. Aparat tak tinggal diam. Kapolda Metro Jaya menegaskan pihaknya tak akan segan-segan menindak para pelaku kekerasan dalam persaingan moda angkutan ini. Saya minta untuk rekan-rekan tukang ojek mampu untuk menahan diri, dan kami polisi pasti akan melindungi siapapun juga dari aksi-aksi kekerasan atau pelanggaran hukum. Jadi kalau seandainya tukang ojek
yang biasa mangkal-mangkal merasa oh ini menjadi pesaing, bukan dilakukan dengan cara kekerasan dan diancam, tapi sebaliknya harusnya bagaimana ini untuk meningkatkan pelayanan agar publik juga akhirnya menggunakan jasa itu. Di sisi lain, pihak Organda mengatakan walaupun legal, keberadaan Gojek tetap menyalahi Undang-Undang LLAJ, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keberadaan lalu lintas. Dalam undang-undang dijelaskan, ojek ataupun kendaraan roda 2 tidak termasuk dalam angkutan umum. Kenapa kita tidak setuju dengan adanya ojek? Karena memang itu tidak diatur dalam undang-undang. Ya kan? Sementara yang lain, angkutan umum yang lain harus mengikuti aturan-aturan itu. Gitu. Pak Ahok itu kan orang pinter, ya. Pak Kapolda itu juga orang pinter, ya. Pejabat-pejabat itu orang pinter, ya. Mereka tahu aturan, tahu undang-undang. Kenapa mesti dilanggar? Jangan kita berbicara kebutuhan lah, ya kan? Kebutuhan itu bisa diatasi. Mari kita sama-sama mengatasi kebutuhan itu seperti apa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014 memuat tentang aturan bahwa kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat transportasi publik karena tingginya tingkat risiko untuk keselamatan keamanan dan kenyamanan. Walaupun tidak memiliki payung hukum, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung manajemen ojek yang terorganisir. Banyak orang kebantu karena ojek. Yang penting ojek itu menurut saya lebih banyak ada ojek daripada motor pribadi. Karena ojek kan jumlah ngangkut orang kan, daripada kamu masing-masing pakai motor, lebih macet. Nah saya pakai ojek, kamu mau habisin semua ojek. Organda asal ngomong aja, urus tuh bus kamu tuh, yang suratnya nggak beres, masuk keluar nggak beres, jalur busway. Kedepannya, pemerintah Provinsi DKI akan membuatkan jalur khusus bagi para ojek agar bisa terhubung dengan Transjakarta. Bayu Nur Cahyo, Ade Permana, Dede Rianto, Metro TV.